Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weldy Aryani dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai produk kami, yaitu Gelora Lokal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan usaha, keluaran yang diharapkan, serta manfaat dan kegunaannya. Apa sih Gelora Lokal? Gelora Lokal adalah salah satu jajanan cilok yang memiliki isi sayuran, juga gedebok pisang, di mana gedebok pisang ini memiliki nutrisi yang sangat banyak. Jadi, Gelora Lokal merupakan salah satu solusi jajanan sehat, bernutrisi, juga ramah lingkungan. Lalu latar belakang usaha ini, yang pertama adalah inovasi jajanan sehat dan ramah lingkungan. Cilok merupakan makanan yang sangat digemari oleh seluruh kalangan di Indonesia, mulai dari anak kecil sampai dewasa. Cilok ini makanan yang sangat mudah ditemukan, bahkan kita akan bisa menemukannya di pinggir jalan. Namun sayangnya makanan yang dipakai untuk bahan cilok ini biasanya kurang sehat. Oleh karena itu, kami membuat inovasi baru, yaitu cilok yang berbahan dasar gedebok pisang. Karena gedebok pisang ini mempunyai nutrisi dan manfaat yang sangat banyak, namun masih kurang dikenal oleh khalayak umum. Yang kedua, memanfaatkan limbah gedebok pisang. Pohon pisang setelah berbuah, batangnya atau gedebok pisang itu biasanya akan dipotong agar menumbuhkan tunas yang baru. Bahkan, gedebok pisang ini biasanya akan dibiarkan dan dibuang begitu saja sehingga menjadi limbah. Padahal, sebenarnya gedebok pisang ini mempunyai nutrisi dan manfaat yang sangat banyak. Bahkan di Amerika, gedebok pisang ini dijual dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang dilansir dari merdeka.com, ada 5 manfaat dan kandungan yang ada pada gedebok pisang. Yang pertama adalah mengontrol berat badan, karena pada gedebok pisang ini memiliki serat yang tinggi, sehingga dapat berperan penting untuk mencegah gangguan pada metabolisme tubuh. Yang kedua adalah mencegah anemia, karena terdapat kandungan zat besi pada gedebok pisang ini, sehingga dapat membantu oksigenasi pada tubuh. Yang ketiga, mengatasi diabetes. Karena gedebok pisang ini mempunyai senyawa yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula yang ada pada tubuh. Yang keempat, menurunkan tekanan darah. Karena dalam gedebok pisang ini mengandung antioksidan polifenol yang berfungsi efektif dalam melawan aterosklerosis dan peradangan pembuluh darah. Lalu yang terakhir adalah dapat mengatasi kolesterol tinggi. Karena terdapat kandungan serat yang tinggi sehingga akan mengurangi penyerapan kolesterol pada tubuh. Selain gedebok pisang, Gelora Lokal ini mempunyai isian cilok sayuran lainnya seperti wortel dan brokoli. Wortel memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi, terutama pada vitamin A, di mana vitamin A ini sangat berfungsi untuk kesehatan mata. Lalu, brokoli mempunyai serat, antioksidan, dan kalium yang sangat tinggi, sehingga sangat bagus untuk kesehatan jantung dan peredaran pembuluh darah. Lalu ada rumusan masalah, di antaranya apakah gedebok pisang ini dapat dijadikan sebagai peluang usaha? Lalu apakah Gelora Lokal, gedebok cilok sayuran ini akan diminati oleh para pembeli? Selanjutnya, bagaimana cara memasarkan produk Gelora Lokal tersebut? Dan siapakah sasaran dalam pemasaran produk Gelora Lokal ini? Berdasarkan rumusan masalah tadi, terbentuklah tujuan usaha. Yang pertama adalah mengetahui peluang usaha makanan dari limbah gedebok pisang. Lalu mengetahui minat masyarakat terhadap makanan yang sehat dan bergizi serta ramah lingkungan. Juga sasaran pemasaran dan pembeli produk Gelora Lokal ini. Selanjutnya ada luaran yang diharapkan dari produk ini. Yang pertama adalah terciptanya makanan yang enak, sehat, bernutrisi, juga ramah lingkungan. Lalu produk ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam menangani limbah pohon pisang atau limbah gedebok pisang ini, dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Selanjutnya ada manfaat dan kegunaan produk. Menjadi solusi dalam pemanfaatan limbah gedebok pisang yang seringkali terbuang. Lalu dapat meningkatkan nilai jual dan perekonomian masyarakat dalam memanfaatkan limbah tersebut. Juga menciptakan terobosan baru dalam jajanan cilok, yaitu makanan yang enak, sehat, bernutrisi, juga ramah lingkungan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Yuni. Bagian yang kedua yaitu gambaran rencana usaha yang mencakup mengenai logo produk. Logo produk kami seperti ini, yang terdiri dari gambar gedebong pisang, terus ada sayuran wortel dan brokoli, lalu ada gambar ciloknya. Jajanan makanan yang sehat yang kami buat bernama Gelora Lokal. Kami membuat ini berinovasi karena kami melihat bahwa jajanan makanan di sekitar itu hanya pelengkap perut saja, tidak berdasarkan pertimbangan gizi. Karena berdasarkan Riskesdas tahun 2007 dan 2013, 93,6% masyarakat Indonesia kurang mengkonsumsi sayuran loh. Nah, dengan Gelora Lokal ini berbahan dasar gedebong pisang, lalu ada sayuran brokoli dan wortel, yang mempunyai sejuta manfaat. Salah satu manfaatnya, wortel itu menutrisi mata, sedangkan brokoli itu untuk peningkatan daya kerja otak. Selain itu juga, cilok ini akan berbahan dasar tepung, lalu bawang merah, bawang putih, dan pembungkusnya itu akan menggunakan tin wall serta plastik yang kedap udara. Seperti ini gambaran produk kami yang telah kami buat. Teman-teman bertanya kan, pangsa pasar kami itu siapa sih? Pangsa pasar kami, pemasaran awalnya akan difokuskan pada daerah Jabodetabek dan Bandung, terutama untuk anak usia sekolah dasar. Berdasarkan responden yang telah kami sebar, dari 130 responden dengan hasil 91,5%, orang dewasa tertarik loh untuk memberikan Gelora Lokal ini kepada anaknya, kepada adiknya, kepada saudaranya, dan tetangganya yang berusia sekolah dasar. Dan ini, jajanan makanan sehat ini juga berkaitan loh dengan kebijakan sekolah mengenai jajanan makanan yang sehat. Seperti yang kita ketahui kan bahwa di pedagang kaki lima sekitar jajanan SD itu belum tentu baik. So, Gelora Lokal ini bisa banget masuk ke lingkup jajanan makanan sehat di sekitaran sekolah dasar. Rencana pemasaran kami akan melakukan free testing terlebih dahulu ke wilayah lingkungan sekitar kami. Lalu kami akan menyebarkannya terutama ke wilayah UPI Kampus Cibiru dan di sekitaran sekolah Kampus Cibiru. Kemudian kami juga akan melakukan promosi melalui tatap muka ataupun di media sosial dan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan kami akan memanfaatkan media sosial dengan media Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Kemudian kita akan memasuki tahap analisa peluang usaha Gelora Lokal. Yang pertama dari segi kekuatan atau yang abstrak. Nah, Gelora Lokal ini mempunyai daya kekuatannya yang pertama tidak menggunakan bahan pengawet. Kami benar-benar pure, yaitu bahan alami. Yang kedua, untuk porsi jajanan makanan sehat kami termasuk dalam harga yang terjangkau 5.000 berisi 6. Lalu yang ketiga, makanan Gelora Lokal ini berdasarkan responden yang telah kami sebar itu cukup membuat masyarakat itu menarik perhatian terhadap kami. Lalu yang keempat, kami juga tempat untuk mempromosikannya lumayan cukup banyak, apalagi jajanan makanan sehat yang dipasarkan untuk anak sekolah dasar, bisa untuk di lingkup sekolah, di kampus, serta di media sosial. Di balik kekuatan pasti ada kelemahan. Kelemahan dari produk Gelora Lokal ini, yang pertama, karena kami tidak menggunakan bahan pengawet, maka maksimal bertahannya cilok ini adalah 3 hari. Maka dari itu kami belum bisa mengirimkannya keluar Jabodetabek dan Bandung. Lalu yang kedua, masyarakat masih awam banget mengenai bahan makanan yang berupa gedebong pisang. Peluang dari Gelora Lokal ini adalah meningkatkan minat anak-anak terhadap sayuran. Lalu yang kedua, ini dapat meningkatkan keuntungan melalui pasar bisnis. Yang ketiga, kami bukan hanya sekedar makanan saja, namun juga sehat dan bergizi. Tapi berinovasi jajanan makanan sehat itu merupakan sebuah ancaman loh, karena ancaman kami adalah kami juga harus bersaing dengan jajanan makanan sehat dan bergizi yang lainnya. Namanya juga berbisnis, pasti kita akan memperhitungkan keuntungannya. Pengeluaran kami 3.500 dan keuntungan kami nantinya kami akan mendapatkan 1.500. Maka dari itu kami menjual 5.000 per porsinya yang berisi 6 buah cilok. Selain memperhitungkan keuntungan, kita juga harus menghitung kelayakan usaha. Cara yang paling umum menghitung kelayakan usaha adalah dengan BEP atau break even point dan payback period.
Gelora lokal itu mematok 5% dari pangsa pasar yang ada. Mengenai BEP produk gelora lokal, bahwa dengan perhitungan yang ada di slide ini ya tidak ada terjadi keuntungan ataupun kerugian, kami harus menjual 3.373 porsi. Satu porsi kan berisi itu 6 cilok. Payback period adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk kembalinya modal. Seperti yang ada dalam tampilan slide bahwa untuk kembalinya modal kami harus menjual 700 porsi per bulan. Next, kita akan membahas mengenai metode pelaksanaan. Silakan ya. Di sini saya Asmaranti Puspa Milenia ingin menjelaskan mengenai metode pelaksanaan pada gelora lokal. Metode pelaksanaan pada usaha gelora lokal sendiri dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama tahapan praproduksi, lalu yang kedua tahapan produksi, lalu yang ketiga tahapan pemasaran, dan yang keempat yaitu tahapan evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke tahap praproduksi. Pada tahap praproduksi sendiri dibagi menjadi 3 kegiatan di dalamnya. Yang pertama, melakukan survei berbentuk kuesioner kepada orang tua mengenai minat anak pada makanan yang berisikan sayuran. Lalu yang kedua yaitu melakukan riset mengenai bahan-bahan yang akan digunakan. Lalu yang ketiga, merancang strategi pemasaran yang akan dilakukan pada usaha tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua yaitu produksi. Pada tahapan produksi sendiri dibagi lagi menjadi 2 kegiatan di dalamnya. Yang pertama yaitu tulisan isi cilok gelora lokal. Lalu yang kedua yaitu membuat adonan cilok gelora lokal. Untuk tumisan isi cilok sendiri akan dijelaskan tahapan-tahapan pembuatannya. Yang pertama yaitu ambil bagian paling dalam gedebok pisang, lalu potong hingga berukuran kecil. Setelah itu taburi garam dan diamkan selama 10 menit lalu cuci dengan air mengalir. Jika sudah, rebus gedebong pisang dengan air yang mendidih, lalu tunggu hingga matang. Jika sudah matang, lalu sisihkan gedebong pisang tersebut. Selanjutnya, potong sayuran bisa menggunakan wortel ataupun brokoli, lalu potong hingga kecil dan juga cuci dengan air mengalir. Selanjutnya, rebus daging ayam hingga matang. Jika sudah matang, lalu daging ayam tersebut disisihkan. Lalu air rebusannya disisihkan sedikit untuk nantinya akan digunakan pada pembuatan adonan cilok. Lalu cincang bawang putih, bawang merah dan juga cabai. Lalu siapkan wajan dan berikan sedikit minyak. Lalu masukkan cincangan bawang putih, bawang merah dan juga cabai di dalamnya. Lalu masukkan sayuran, gedebok pisang dan juga daging ayam ke dalam wajan tersebut. Lalu tumis hingga matang. Jangan lupa tambahkan garam dan lada bubuk secukupnya. Bila sudah matang, lalu matikan kompor dan sisihkan isi cilok tersebut. Selanjutnya yaitu kegiatan membuat adonan cilok gelora lokal. Yang pertama, siapkan tepung tapioka dan tepung terigu dengan takaran 2:1 dalam satu wadah. Lalu tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan dan juga berikan garam secukupnya. Lalu selanjutnya tuangkan sedikit demi sedikit air rebusan ayam yang masih mendidih. Lalu adonan diuleni sampai kalis. Lalu ambil sedikit adonan dan dipipihkan. Jika sudah, tambahkan sedikit tumisan isi cilok yang sudah dibuat tersebut. Lalu dibentuklah adonan tersebut menjadi bola kecil. Lalu ulangi 2 tahapan sebelumnya hingga adonan tersebut habis. Selanjutnya kita rebus cilok tersebut dan tunggu hingga cilok tersebut mengambang di permukaan air. Lalu jika sudah matang, tiriskan cilok tersebut. Dan cilok tersebut sudah siap dihidangkan. Selanjutnya kita masuk ke tahapan pemasaran. Pada tahap pemasaran sendiri dibagi menjadi 4 kegiatan di dalamnya. Yang pertama yaitu free testing. Free testing sendiri dilakukan di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua yaitu menjual secara langsung. Menjual secara langsung di sini dapat dilakukan dengan menjual kepada kerabat, keluarga, atau orang-orang yang ada di sekitar. Ketiga yaitu sosial media atau e-commerce. Gelora lokal sendiri memasarkan produk tersebut pada Instagram dan juga Shopee. Lalu selanjutnya yaitu penyebaran pamflet dan juga brosur mengenai gelora lokal itu sendiri. Dan selanjutnya masuk ke tahap terakhir yaitu tahap evaluasi.
Pada kegiatan evaluasi ini akan menghasilkan suatu laporan yang berisikan mengenai bahasan-bahasan hal-hal kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahapan-tahapan sebelumnya, dari tahapan praproduksi hingga tahapan pemasaran. Tujuan dari tahapan evaluasi ini sendiri untuk minimalisir kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada tahapan sebelumnya agar tidak terulang pada kegiatan produksi selanjutnya. Untuk pembahasan mengenai biaya dan jadwal kegiatan akan dibahas oleh Saudari Khofifah. Jadi saya akan menyampaikan mengenai bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan dalam proses atau dalam produksi gelora lokal atau gedebong cilok sayuran. Nah, di dalam biaya ini ada yang pertama peralatan penunjang. Peralatan penunjang ini sebagai kira-kira alat apa ya yang akan kita gunakan pada saat produksi gelora lokal. Jadi biaya yang digunakan untuk membeli alat-alat yang kita butuhkan seperti panci, kompor gas, ataupun gas tabungnya, ataupun beli pisau dan yang lainnya. Nah, yang kedua itu ada bahan habis pakai. Bahan habis pakai ini seperti bahan yang kita gunakan selama produksi gelora lokal seperti tepung terigu, tepung tapioka, gedebong pisang, daging ayam, sayuran, dan bumbu-bumbu dapur lainnya. Nah, di poin ketiga ini ada biaya perjalanan. Maksudnya biaya perjalanan itu biaya selama kita mengirimkan hasil produk kita ataupun dagangan kita ke konsumen agar sampai ke tangan konsumen dengan baik dan tidak cacat ataupun tidak berceceran. Atau biaya perjalanan selama kita mencari bahan ataupun alat yang kita gunakan untuk memproduksi gelora lokal. Nah, yang keempat itu biaya digunakan untuk pengeluaran pembuatan laporan maupun proposal kegiatan. Seperti itu. Nah, ini udah ada tabel mengenai jadwal kegiatan selama memproduksi gelora lokal atau gedebong cilok sayuran. Nah, kalian tahu di bulan pertama itu ada persiapan, lalu ada survei pasar, pembuatan proposal, pengadaan peralatan, dan promosi. Nah, dalam persiapan ini kita dituntut untuk mempersiapkan kira-kira alat ataupun bahan apa sih yang bisa kita gunakan selama memproduksi gelora lokal. Lalu kira-kira gimana ya cara mempromosikannya, seperti apa ya kira-kira harus seperti atau bagaimana agar konsumen ini tertarik dengan produk kita, ataupun bagaimana nih cara mengelola gelora lokal ini dengan baik dan benar agar cita rasa yang kita berikan kepada konsumen itu membuat konsumen puas. Selanjutnya ada survei pasar. Survei pasar ini kita mencari tahu nih kira-kira untuk memberi bahan produksi gelora lokal ini yang murah di mana ya, namun kualitasnya tetap bagus dan terpercaya. Nah, lalu ada pembuatan proposal. Di mana pembuatan proposal ini kita lakukan dari mulai bulan pertama untuk pembuatan proposal karena sebagai dana agar kita bisa memiliki modal untuk menjalankan kegiatan ini. Lalu ada pengadaan peralatan dari mulai alat-alat yang akan kita gunakan selama produksi gelora lokal. Jadi usahakan sebelum kita memulai usaha gelora lokal ini berjalan dengan baik, kita juga harus bisa menunjang peralatan di awal bulan. Selanjutnya promosi. Promosi ini mungkin sebagai membuat konsumen ini agar kepo terhadap produk yang akan kita keluarkan atau kepo terhadap gelora lokal ini. Seperti itu. Lanjut, di bulan kedua sampai bulan selanjutnya ada menjalankan usaha. Nah, menjalankan usaha ini kita sudah mengusahakan untuk setiap minggunya ini menggunakan open PO ataupun tiap bulan itu open PO di sekitaran Jabodetabek maupun daerah Bandung. Lalu ada pemasaran produk. Pemasaran produk yang sudah kita lakukan melalui media IG-nya, jangan lupa dilihat IG-nya ya, gelora.lokal. Lalu ada
akun Shopee-nya, dan kita mempromosikannya lewat akun media sosial dari tiap-tiap anggota PKM kami dengan membuka open PO setiap bulannya. Nah, di kegiatan selanjutnya itu ada evaluasi perkembangan usaha. Evaluasi perkembangan usaha ini kita lakukan di setiap akhir bulan selama 3 bulan ini, dari bulan kedua sampai bulan keempat. Jadi, evaluasi perkembangan usaha ini kita lakukan agar setiap nanti open PO selanjutnya itu memberikan kepuasan yang lebih kepada konsumen. Lalu selanjutnya ada evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan ini kita lakukan dari mulai kegiatan pertama yaitu persiapan sampai dengan kegiatan terakhir yaitu evaluasi perkembangan usaha. Agar kita tahu kira-kira kurang dari kegiatan kita tuh apa ya, dari pertama ini apa ya, agar yang nanti yang mungkin kan untuk tugas kewirausahaan, mungkin nanti untuk kedepannya kita bisa berjalan secara berkelompok lagi, usaha berkelompok agar lebih baik ke depannya. Selanjutnya ada kegiatan pembuatan laporan ataupun laporan akhir kewirausahaan. Nah, laporan akhir ini kita mencakup dari mulai data-data ataupun tabel dari mulai pengeluaran, biaya pengeluaran ataupun pemasukan maupun keuntungan yang sudah kita dapat, serta berikut dokumentasi yang sudah kita lakukan selama menjalankan usaha Gelora Lokal ini. Seperti itu, terima kasih.